Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali dapat bersama-sama dalam mata pelajaran prakarya. Ananda, kita sudah masuk ke bab yang keempat di mata pelajaran prakarya. Bab keempat ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman sayuran. Sebelumnya siapkan diri Ananda terlebih dahulu ya, siapkan alat tulisnya juga, dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan. Nah, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Prakarya bab 4 tentang budidaya tanaman sayuran. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan jenis-jenis tanaman sayur, mengidentifikasi sarana dan tahapan budidaya tanaman sayur, memaparkan contoh tahapan budidaya salah satu tanaman sayur. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar tentang tanaman sayuran. Di sini Ananda ada nggak yang suka makan sayur? Atau ada yang nggak suka makan sayur? Nah, Ananda, sayur itu adalah komoditas yang terkenal oleh masyarakat dunia. Ada banyak sekali jenis tanaman sayuran, sampai 10.000 jenis lebih. Nah, sayuran banyak memiliki manfaat dan kegunaan. Sayuran itu sangat erat dengan kesehatan karena dia mengandung banyak vitamin dan mineral. Kekurangan mengkonsumsi sayuran akan menyebabkan penyakit tertentu. Jadi sayuran itu sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi yang tidak suka makan sayur, coba deh belajar untuk bisa makan sayur supaya jadi lebih sehat. Nah, di sini ada beberapa manfaat sayur-sayuran menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, sayuran itu mencegah dan mengurangi stres berlebih, memperlancar buang air besar, mencegah penyakit jantung dan kanker, mempertahankan berat badan seimbang, sumber energi tubuh, membersihkan racun dalam tubuh atau bersifat detoksifikasi, mencegah kelahiran bayi cacat, menjaga kesehatan mata, membuat kulit sehat, memperkuat tulang, dan sebagai menu makanan sehat. Wah, banyak sekali ya manfaat sayur-sayuran. Nah, ini ada beberapa contoh sayuran sehari-hari yang mungkin pernah Anda dijumpai ya. Nah, tapi tumbuhan itu tidak semua bagian tubuhnya bisa digolongkan sebagai sayuran atau bisa kita gunakan untuk dimakan atau dikonsumsi ya. Jadi bagian-bagian tumbuhan tertentu saja yang bisa dikonsumsi tergantung jenis tumbuhannya. Misalnya kita mengkonsumsi daun pada tumbuhan pakcoy. Dan masih banyak lagi tumbuhan lain yang kita ambil daunnya sebagai sayuran. Terus ada juga yang bisa digunakan dengan tangkainya juga seperti pada seledri. Jadi kita bisa gunakan tangkainya untuk dimakan. Kemudian yang berasal dari umbi lapis ya, contohnya pada bawang merah. Ada juga biji tumbuhan yang kita makan, misalnya pada kacang-kacangan. Kemudian bagian umbi seperti wortel, bisa kita ambil umbinya. Dan bunga misalnya pada kembang kol. Kalau buahnya seperti sayur tomat, nah itu buahnya yang kita ambil untuk dijadikan bahan sayuran. Bukan batang, bukan daunnya ya. Kemudian bisa juga dari batang, misalnya pada sayur asparagus, itu kita ambil batangnya untuk dikonsumsi. Jadi bagian-bagian tumbuhan itu berbagai macam, dan bagian-bagian tumbuhan itu dapat kita manfaatkan sebagai sayuran. Nah, untuk membudidayakan tanaman sayuran, kita harus menyiapkan sarana dan prasarana. Yang pertama kita siapkan bahan, yaitu bibit. Bibit ini terserah kita ingin membudidayakan tanaman apa. Gunakanlah bibit yang terbaik, yang berkualitas supaya nanti hasil produksinya juga lebih baik. Jadi sangat penting untuk memilih bibit yang berkualitas. Oke, selanjutnya siapkan juga pupuk. Pupuk di sini kita bisa gunakan pupuk anorganik ya, atau pupuk yang bukan berasal dari makhluk hidup, seperti pupuk yang berbahan kimia dan lain sebagainya. Nah, atau gunakan pupuk organik yang berasal dari makhluk hidup, seperti misalnya pupuk kandang ya, atau kompos yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi disebut organik karena berasal dari makhluk hidup. Nah, selanjutnya yang juga sangat penting adalah kita menyiapkan pestisida. Pestisida ini berguna untuk menghalau atau mengatasi masalah yang berasal dari hama atau makhluk hidup pengganggu lainnya. Kita gunakan pestisida supaya tanaman sayuran yang kita budidayakan tadi terjaga. Nah, selanjutnya juga siapkanlah media tanam yang sesuai dengan tumbuhan yang ingin kita tanam. Nah, media tanam ini berbagai macam jenisnya, terbagi menjadi dua secara umum, yaitu organik dan anorganik. Organik tadi kan berasal dari makhluk hidup, jadi media tanam yang berasal dari makhluk hidup juga ada.
Nah, jadi untuk organik ini contohnya seperti arang sekam, kompos, atau serabut kelapa. Nah, sedangkan media tanam anorganik atau yang berasal dari bukan makhluk hidup juga sudah berbagai macam. Ada yang terbuat dari gel, pasir, spons, ataupun pecahan batu bata. Karena kan dia tidak berasal dari makhluk hidup ya, jadi disebut anorganik. Itu bisa digunakan untuk media tanam tumbuhan yang ingin kita tanam, tumbuhan sayur khususnya. Nah, setelah kita menyiapkan bahan, kita juga harus menyiapkan alatnya. Alat pengolah tanah bisa berupa garpu ya, bukan garpu untuk makan, tapi garpu khusus untuk pengolah tanah. Terus sekop, cangkul, dan siapkan juga alat pemeliharaan tanaman seperti sprayer, koret, dan gembor. Nah, ini juga penting ya dalam membudidayakan tanaman sayuran, ada menggunakan alat-alat yaitu pengolah tanah dan alat pemeliharaan tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama adalah proses pembibitan, yaitu kita menyemai benih, kemudian kita rawat benih tersebut agar nanti tumbuh atau bertunas ya dari bibit yang kita tanam itu. Nah, ini sangat penting, kita harus tahu jenis tumbuhan yang kita tanam itu apa. Misalnya tanaman sayurannya itu jarak tanamnya berapa pada saat proses pembibitan itu, yang bagusnya dibibitkan dengan medium apa, media tanamnya apa. Jadi harus kita ketahui lebih dalam tentang tanaman sayuran yang ingin kita budidayakan. Selanjutnya adalah tahapan pengolahan tanah. Nah, tanah ini harus kita olah terlebih dahulu supaya siap untuk ditanami oleh bibit yang sudah berkecambah tadi ya, atau bibit yang sudah tumbuh. Nah, cara untuk mengolah tanah atau mempersiapkan medium tanahnya adalah kita harus menggemburkan tanahnya. Menggemburkan ini bisa dengan cara mencungkil tanah menggunakan cangkul ataupun garpu. Nah, kemudian bisa juga tanah tadi kita campur dengan pupuk supaya siap untuk ditanami oleh tumbuhan atau bibit yang tadi sudah kita olah. Oke, jadi kita harus tahu ya, kita harus mengenal jenis-jenis tanah yang ada, apakah cocok untuk ditanami bibit tadi ataupun tidak. Oke, selanjutnya adalah penanaman. Nah, penanaman ini dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian, jadi bebas aja tergantung dari jenis tumbuhannya. Jarak tanam tiap benih atau bibit itu perlu kita perhatikan agar tanaman tadi mempunyai ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Oke, jadi harus rapi ya pada saat menanamnya dengan jarak yang sesuai. Selanjutnya adalah pemeliharaan. Pemeliharaan ini meliputi penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan pemasangan ajir atau turus untuk tanaman yang tumbuhnya merambat. Jadi pemeliharaan ini harus kita perhatikan betul-betul. Penyiraman itu kita lakukan dengan air yang cukup, jangan terlalu berlebihan juga. Kemudian penyulaman, misalnya ada benih yang mati atau tidak normal ya, berarti kan ada bagian atau jalur yang kosong, itu bisa kita sulam dengan ditanami tumbuhan baru. Kemudian kita lakukan penyiangan ya, atau pengendalian hama, kita siangi rumput-rumputnya, pengganggu-pengganggunya. Kemudian pembumbunan, yaitu mengumpulkan tanah di barisan sehingga membentuk gundukan. Yang sering kita lihat kan biasanya berbentuk gundukan, itu disebut pembumbunan. Kemudian kita juga harus melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini harus dilakukan dengan cara, jenis, dosis, dan waktu yang tepat. Jangan sembarangan juga, jadi harus diperhatikan baik-baik, karena kalau kebanyakan pupuk juga tidak bagus. Kemudian kita lakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman ya. Ya, seperti tadi kita misalnya menggunakan pestisida, tapi dengan dosis yang tepat. Kemudian pemasangan turus, ini berlaku pada tumbuhan yang merambat. Karena kalau dia merambat, dia perlu turus ya, supaya dia merambatnya di turus yang benar, supaya lebih rapi dan juga bagus tanamannya. Oke, selanjutnya pemanenan. Pemanenan ini dilakukan pada waktu yang tepat. Kalau kita sudah melihat tumbuhan tadi sudah siap panen, baru kita lakukan pemanenan. Nah, berbagai macam tumbuhan sayur itu berbeda-beda waktu pemanenannya ya, sudah jelas pasti berbeda. Jadi kita harus tahu ciri-ciri tumbuhan yang siap panen itu seperti apa, umur panennya berapa. Nah, pemanenan ini bisa dilakukan secara manual atau bisa juga dilakukan dengan mesin supaya lebih cepat ya, tergantung dari tumbuhannya. Nah, pada saat melakukan pemanenan kita harus hati-hati supaya kualitas hasil panen tadi tetap terjaga. Kemudian pada waktu pasca panen atau sesudah kita memanen, kita juga tetap harus merawat karena ada tahapan pasca panen yang harus kita ikuti.
Yaitu pertama, setelah kita memanen, kita kumpulkan hasil panennya. Kedua, kita sortir, kita golongkan berdasarkan ukuran dan umur tanaman. Misalnya kita memanen cabai ya. Cabai itu kan kita kumpulkan, misalnya yang besar, yang kecil, kita klasifikasikan atau kita kelompokkan. Kemudian kita simpan di tempat yang bersih dan kadar air tertentu sesuai dengan tumbuhan yang kita panen tadi. Jadi itu adalah tahapan budidaya tanaman sayuran. Budidaya tanaman sayuran ini, pada saat kalian ingin melakukan budidaya, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ya. Pertama adalah melakukan perencanaan. Perencanaan ini meliputi menentukan jenis tanaman, jelas ya, kita mau tanam apa. Kemudian menentukan tempatnya. Dan kita buat jadwal kegiatan, misalnya kapan kita melakukannya, nanti kira-kira kapan dia akan tumbuh, kita tanam di media tanam, kemudian kapan dilakukan pemupukan, kapan kita menyiramnya, berapa kali sehari, atau berapa minggu sekali. Nah, jadi itu juga termasuk dalam jadwal kegiatan. Kemudian menyusun kebutuhan sarana dan alat ya. Sarana dan alatnya sesuai dengan tumbuhan kita yang kita tanam itu perlunya apa aja. Kita susun dulu kebutuhannya. Kemudian kita lakukan persiapan, yaitu menyiapkan sarana dan peralatan. Bahannya kita siapkan, alatnya juga kita siapkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar ataupun tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.' Musa berkata, 'Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.'" Quran surah Al-Baqarah ayat 61. Nah, Ananda, dari dalil Al-Quran ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita boleh saja meminta kepada Allah berbagai macam sayuran dan sebagainya, tapi kita juga tidak boleh melampaui batas. Artinya, apapun yang telah Allah ciptakan, kita harus mensyukurinya, yaitu harus selalu kita tanamkan. Seperti para pengikut-pengikut Nabi terdahulu ya, contohnya pada Nabi Musa ini, mereka memohon, meminta agar diberikan sayur mayur, tetapi tidak seimbang dengan apa yang mereka perbuat, amal ibadah mereka, sehingga akhirnya Allah murka. Nah, kita itu kalau sudah diberi orang, jangan meminta lebih, kita harus mensyukuri apa yang diberi. Apalagi yang memberi kita itu adalah Allah. Allah Maha tahu yang pas atau yang terbaik untuk kita. Jadi jangan melampaui batas ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita, sayur adalah bahan makanan yang berasal dari bagian tumbuhan. Sarana budidaya sayuran berupa bibit, media tanam, pupuk, pestisida, alat pengolah tanah, dan alat pemeliharaan tanaman. Tahapan budidayanya meliputi pembibitan, pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pasca panen. Sayuran memiliki banyak sekali manfaat, seperti yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, Ananda, kita akan bertemu kembali di materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang hidroponik. Nah, siapkan diri Ananda ya untuk pelajaran selanjutnya, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan senantiasa membantu ayah dan bunda di rumah. Kerjakan juga ibadahnya baik yang sunnah maupun yang wajib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.